Kita mundur ke 20 plus tahun yang lalu pas mama gue masih jadi kembang desa yang cantik. Dia lebih sibuk nge-upgrade diri sendiri daripada harus nempel sana sini ke cowok. Untung kamu belum naik bis. Abang mau minta tolong boleh gak? Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Guys, kalian pernah denger gak sih kalimat cinta bisa tumbuh kapan aja di tempat tak terduga? Jujur, sebenarnya gue kurang percaya sama kata-kata itu. Tapi ternyata ada beberapa orang di dunia ini yang ngalamin kejadian yang sesuai sama kata-kata itu. Salah satunya orang terdekat gue. Hai, maaf baru mulai udah langsung cinta-cintaan aja gue. Hehe. Kita kenalan dulu deh ya. Nama gue Rita. Gue berasal dari Like Earth alias Sukabumi. Di sini gue mau nyeritain kisah cinta mama gue yang menurut gue alurnya naik turun banget. Kita mundur ke 20 plus tahun yang lalu pas mama gue masih jadi kembang desa yang cantik, atletis, friendly, pinter, dan jadi idola di sekolahnya. Dia ini anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan dia anak cewek satu-satunya. Jadi emang agak tomboy gayanya. Baju-baju yang dia pakai rata-rata turunan dari kakak-kakak laki-lakinya. Tapi ya dia gak pernah ambil pusing sih. Jadi gas-gas aja dia pakai. Mama gue ini dari dulu emang suka banget ikut ekstrakurikuler. Kayak voli atau paskibra gitu. Dan ya pasti ada aja yang demen sama dia. Entah itu kakak kelasnya atau pembimbingnya. Dan lu tahu yang bikin gue kaget? Alamak kagetnya. Kadang guru-guru yang masih bujang-bujang pun ada aja yang demen sama mama. Dan entah gimana ya gue nyebutnya. Mama gue ini pinter manfaatin situasi gitu. Jadi bisa dibilang hidupnya itu dipermudah karena banyak yang demen sama dia. Kayak misalnya dulu tuh kan gak semua murid bisa pakai barang-barang kayak mesin ketik atau komputer gitu. Nah mama gue bisa aja tuh pakai barang-barang itu dengan bantuan guru yang demen sama dia. Tapi gue salut sih sama mama gue karena dia juga gak kecentilan orangnya. Jadi dia interaksi seperlunya aja sama mereka-mereka yang suka sama dia. Dia lebih sibuk nge-upgrade diri sendiri daripada harus nempel sana sini ke cowok. Nah ada satu waktu dimana eskul paskibra di sekolah mama ngundang Abri buat sesi latihan spesial gitu. Dan yap, betul sekali. Ada salah satu Abri yang kecantol sama mama. Mama pun akhirnya sering ngobrol sama dia. Bahkan pas Abri ini pulang ke tempat asalnya, mereka pun masih suka kirim-kiriman surat gitu. Dulu HP belum sepopuler sekarang ya guys. Tapi lucu banget gak sih kirim-kiriman surat? Hubungan mama sama Mas Abri ini berlanjut sampai orang tua masing-masing udah saling tahu. Sebenarnya gap umur mama sama Mas Abri ini lumayan jauh sih, tapi gak jauh-jauh banget. Jadinya ya nenek setuju-setuju aja sama hubungan mereka. Bahkan mamanya Mas Abri ini udah minta mama buat datang ke rumahnya. Tapi ya karena jauh dan mama juga masih sekolah, jadinya gak diizinin sama nenek. 5 bulan berlalu, hubungan mereka masih anget-anget dan kirim-kiriman surat pun masih berlanjut. Sampai satu waktu, gak kayak biasanya Mas Abri ini telat ngirim surat. Awalnya mama mikir mungkin dia lagi sibuk. Tapi ini udah lewat hampir 2 minggu sejak terakhir dia kirim surat ke mama. Akhirnya mama yang khawatir pun lebih milih buat nunggu karena gak ada yang bisa dia lakuin juga. Akhirnya di suatu pagi Pak Pos datang dan mama langsung lari kesenengan pas ambil surat yang diantar Pak Pos. Tapi pas dia lihat suratnya, ternyata orang yang ngirim surat bukan Mas Abri yang dia tunggu, tapi mamanya Mas Abri. Tanpa pikir panjang, mama pun langsung buka suratnya. Awalnya mama masih senyum pas baca paragraf awal. Sampai ada satu baris yang bikin mama lemes dan langsung ambruk di teras rumah. Mary, saya mau mengabarkan kalau Bara sudah meninggal dunia. Beliau gugur saat bertugas. Mohon maaf ya kalau selama ini Bara ada salah. Mama waktu itu langsung nangis, tapi tatapannya kosong. Dia benar-benar terpukul. Nenek yang tahu kalau mama itu jarang nangis, langsung panik lihat mama nangis dan cepet-cepet lari nyamperin mama. Waktu nenek baca surat yang dipegang mama, seketika nenek pun ikut nangis dan peluk mama erat-erat. Hari-hari mama setelah itu nggak lagi sama. Mama jadi lebih murung dari biasanya. Teman-temannya udah tahu apa yang terjadi sama mama dan selalu nyemangatin mama. Di kala kesedihannya, mama tetap lakuin kegiatan ekstrakurikulernya.
Bahkan dia perbanyak waktu main sama temen-temennya biar sedihnya gak berlarut. Untungnya gak butuh waktu lama buat Mama bisa balik ceria lagi. Beberapa minggu kemudian, Mama udah mulai ikhlas dengan kepergian Mas Abri yang sempat mampir di kehidupan percintaannya itu. Yang sabar ya, Ma. Beberapa bulan kemudian, hari kelulusan pun tiba. Setelah lulus, Mama mutusin buat lanjut kerja jadi admin di salah satu perusahaan yang masih satu kota, tapi jaraknya lumayan jauh dari rumah. Dan Mama juga mutusin buat ngekos di sekitar tempat kerjanya. Mama biasanya pulang ke rumah sebulan 2 kali, dan seudah kerja Mama juga jadi hobi traveling gitu. Ya independent girls lah ya, selagi ada duit mah dia gas-gas aja. Nah, di lingkungan kosannya ini beliau punya temen, abang-abangan lah, sebut aja namanya Bang Andre. Bang Andre ini banyak ngebantu Mama pas awal-awal ngekos. Bang Andre juga waktu itu punya pacar, dan pacarnya ini baik banget sama Mama, sampai akhirnya mereka bestian. Ini ibu-ibu emang beneran aktif dah. Dia tuh biasanya sepulang kerja langsung lanjut badminton. Dan biasanya kalau libur suka main volley sama teman-teman sekolahnya yang dulu. Beda banget sama gue yang balik kerja langsung kelembar-kelembar di kasur. Pantas aja banyak yang demen sama dia. Oh iya, biasanya Mama balik ke rumahnya itu naik bis. Dan lu tahu, supir sama kenaik bisnya aja sampai kenal sama Mama saking friendly-nya dia. Duh, gak ngerti lagi dah. Tapi ada satu kejadian lucu pas dia pulang naik bis. Dia waktu itu naik bis dan di dalamnya ternyata penuh. Sebenarnya dia gak masalah sih kalau gak duduk. Dia kan strong woman ya. Tapi ternyata ada tuh satu laki-laki yang berdiri buat ngasih tempat duduknya. Cuma nih ya, Mama ngelihatnya laki-laki ini kayak kelemar-kelemar gitu, kayak agar-agar yang dijual abang-abangan di sekolahan. Mama aja sampai gak tega buat duduk di kursinya gara-gara kasihan. Akhirnya terjadilah percakapan ini. Gak usah A-nya aja. Gak apa-apa tetehnya aja duduk. Gak apa-apa saya mah deket dah, sejam juga nyampe. Gak apa-apa itu bawaan tetehnya meni banyak gitu juga. Ada deh tuh beberapa kali mereka lempar-lemparan. Tapi akhirnya Mama ngalah dan mutusin buat duduk di kursi itu. Sesampainya di terminal tujuan Mama pun langsung pulang ke rumah. Dan ya belum 1 jam dia nempelin pantatnya di kursi, dia udah dijemput sama teman-temannya buat main voli pantai. Oh iya, rumah nenek itu emang deket pantai ya. Jadi Mama emang sering hangout ke pantai sama temen-temennya. Di minggu berikutnya, kayak biasa, pas libur, Mama udah siap-siap buat pulang. Dia pun jalan ke tempat yang biasa dia pakai buat nunggu bis lewat. Baru duduk 10 menit di situ, tiba-tiba si Bang Andre lari ke arah Mama. Bang, kenapa? Dikejar jurig? Bang Andre yang ngos-ngosan langsung ngambil minum yang Mama pegang. Terus dia bilang, untung kamu belum naik bis. Abang mau minta tolong, boleh gak? Minta tolong apaan, Bang? Ini ada teman abang yang sakit. Dia dirawat di puskesmas. Abang gak bisa jagain dia. Abang ada tugas keluar kota, mau berangkat siang ini. Kamu bisa gak ya gantiin abang buat jagain dia? Sebentar dah. Abang semingguan doang paling dinasnya. Mama yang kasihan lihat Bang Andre pun akhirnya ngeiyain permintaan Bang Andre dan gak jadi pulang hari itu. Puskesmas yang disebut Bang Andre untungnya masih dekat dari kosan Mama. Seudah naruh barang-barang, Mama langsung jalan ke puskesmas. Kocak juga ya ini Mama gue, gak mikir bakal awkward atau gimana gitu, main oke-okein aja. Sesampainya di puskesmas, Mama pun langsung masuk ke ruang inap temennya Bang Andre. Betapa terkejut terheran-herannya Mama. Ternyata teman Bang Andre yang dirawat itu orang yang sama kayak orang yang nawarin Mama tempat duduk di bis 2 minggu lalu. Loh, ya gitulah mereka berdua sama-sama kaget. Tapi yang satu kagetnya sambil lemes gara-gara lagi sakit. Mama pun mulai percakapan duluan. Ternyata AA ini namanya Dedi. Dia kerja di pabrik besar yang gak jauh dari kantornya Mama. Seudah kenalan, mereka pun ngobrol-ngobrol ringan. Dan akhirnya Mama nanyain sesuatu yang menurut gue, kok nih cewek bisa-bisanya sesantai itu nanya sesuatu yang kayak gini. Mama nanya, waktu itu kamu lemes banget kayak agar-agar pas nawarin kursi ke aku. Emang lagi sakit atau kayak gimana? Si Adedi yang denger itu langsung awkward banget. Ya Allah Ma, kata gue mah kasihan itu Adedi panik. Tapi akhirnya si Adedi ini ngejawab, aku teh mabok darat Mer. Biasanya mah naik motor kalau kemana-mana. Tapi motornya lagi rusak waktu itu. Tahu gak reaksi Mama gimana? Dia ketawa ngakak banget anjir, kurang asem memang. 1 minggu pun berlalu. Bang Andre pun pulang dari dinas luar kotanya dan gantiin Mama buat jagain si Adedi. Bentar, Anda kira hubungan Mary dan Dedi berakhir di situ aja? Tentu tidak, ternyata pertemuan itu menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka.
Adedi ini juga emang ganteng banget sih, makanya mama bisa kepincut sama dia. Adedi ini laki-laki yang berhasil bikin mama ngerasain lagi jatuh cinta setelah sekian lama. Dia juga bisa nutupin luka hati mama dari kejadian kehilangannya beberapa bulan yang lalu. Di balik pertemuannya dengan mama yang momennya emang agak kocak, Adedi ini sosok yang mandiri, penyabar, penyayang, dan gak berusaha keras buat kelihatan keren di depan mama. Dia tuh beneran jadi diri dia sendiri, dan mama beneran jatuh cinta sama karakter Adedi. Mama memang kelihatan mendominasi, tapi ajaibnya, mama selalu ngerasa diayomi sama Adedi ini. Mama emang gak butuh orang yang lebih kuat atau lebih bisa ngatur segalanya. Tapi mama butuh sosok yang bisa berjalan berdampingan sama dia. Dan sosok itu bisa dia temuin di diri Adedi. Duh, udahan deh nyebut Adedinya. Mulai sekarang gue nyebut dia ayah aja ya. Karena ya betul sekali, akhirnya mama sama Adedi alias ayah gue ini lanjut ke jenjang pernikahan. Seronoknya. Orang tua mama suka banget sama kepribadian ayah. Begitupun orang tua ayah yang langsung jatuh cinta pandangan pertama sama mama. Alhamdulillah pernikahan mereka udah jalan 28 tahun sekarang. Dan gue sebagai anaknya seneng banget lihat mereka masih mesra-mesraan di depan gue. Aku juga mau. Ya begitulah guys, terkadang cinta itu memang datang di saat yang tak terduga. Nih kalian-kalian yang jomblo, tahu aja kalian ketemu jodoh kalian pas lagi jajan ke warung atau pas lagi COD biawak. Intinya semoga cinta yang kalian tunggu-tunggu bisa cepat menghampiri kalian ya. Kalau yang masih bocil-bocil, fokus belajar dulu aja ya, jangan dulu cinta-cintaan. Oke, sekian cerita dari gue. Jangan bosan-bosan nunggu episode-episode terbaru GPC yang seru-seru ya. Bye-bye!